Baik Anies Baswedan maupun timnya agaknya masih tetap optimis tanggal 27 Agustus ini akan berangkat ke kantor KPU Jakarta mendaftar sebagai calon gubernur Jakarta. Baik Anies maupun timnya satu suara tak mau berbantah-bantahan di ruang publik tentang situasi atau perkembangan politik mutakhir yang begitu cepat dan dinamis. Soal hasil rapat Majelis Suro PKS misalnya, PKS membuka opsi kerjasama politik dengan pihak lain, dalam hal ini Koalisi Indonesia Maju. Tenggat waktu yang diberikan kepada Anies Baswedan buat menggenapi kekurangan kursi PKS dianggap sudah lewat tanggal 4 Agustus lalu. Termasuk pertemuan Caimin dan Prabowo dan kemungkinan Nasdem tak jadi mendaftarkan Anies ke KPU meski sudah sempat diumumkan. Anies dan timnya tidak menanggapi soal itu. Baik Anies dan timnya berpatokan kepada keputusan awal bahwa ia sudah dideklarasikan, sudah diumumkan secara resmi sebagai calon gubernur dari PKB, PKS, dan Nasdem. Dan sampai saat ini belum ada pencabutan atau pembatalan terhadap keputusan resmi tersebut. Belum ada pemberitahuan resmi pula seperti pemberitahuan resmi sebelumnya kepada Anies Baswedan. Dan memang hasil rapat Majelis Suro PKS meski membuka opsi kerjasama dengan pihak Koalisi Indonesia Maju, keputusan terhadap pengusungan Anies dan Sohibul Iman tak serta-merta dihapus begitu saja, sama juga dengan PKB dan Nasdem. Karena itu wajar saja baik Anies maupun timnya bersikap optimis bahwa semua masih sesuai dengan kesepakatan awal bahwa ia akan diusung menjadi calon gubernur dari PKB, Nasdem, dan PKS, dan waktu yang tersisa masih cukup. Satu sisi Anies dan timnya tetap berharap tak ada perubahan pencalonan dirinya, dan di sisi lain alumni Koalisi Perubahan yang dulu mengusungnya sebagai calon presiden seperti menjadikan dirinya sebagai bargaining atau daya tawar politik bagi pihak Koalisi Indonesia Maju untuk menaikkan posisinya. Karena itu tak kunjung memberikan kepastian kepada Anies. Agak jahat juga sih dengan situasi seperti itu. Sikap Anies dan timnya seperti itu memang terkesan naif, tak pandai membaca situasi politik dengan baik. Tapi bersikap seolah naif dan tenang itu selain sebetulnya tak mudah, tapi juga menyimpan sesuatu yang menjadi misteri. Bisa jadi Anies sedang menyiapkan sesuatu, kalau kondisinya dia memang ditinggalkan, bahkan ditumbalkan. Ia bisa jadi mempersiapkan diri untuk membalasnya dengan cara yang setimpal. Kita tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Anies dan timnya. Anies dan timnya bukanlah orang yang benar-benar lugu dalam politik. Bahkan boleh dibilang Anies dan timnya paling canggih berpolitik. Tanpa partai pun dia bisa menjadi calon presiden. Pernah bareng Prabowo, Jokowi, dan SBY. Anies kadang tak tanggung-tanggung pula membalas seperti perlakuannya terhadap SBY dan serangan baliknya yang keras kepada Prabowo. Agak aneh juga kalau Anies dan timnya justru menyalahkan Prabowo dan Jokowi atas perubahan sikap partai-partai yang dulu mengusungnya itu dan berencana mengusungnya maju Pilgub Jakarta. Gejala seperti ini mulai terlihat dari sebagian tim Hore Anies lebih menyalahkan Prabowo dan Jokowi ketimbang menyalahkan PKB, Nasdem, dan PKS sendiri. Kalau demikian adanya berarti Anies dan timnya belum berubah. Apapun yang terjadi adalah yang salah Jokowi dan Prabowo. Entahlah.